أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas segala karunia, nikmat, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti sampai detik ini. Di antara nikmat itu adalah nikmat keinginan kita untuk senantiasa mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, khususnya ibadah sholat Jumat hari ini. Mudah-mudahan terterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita dalam segala hal, terkhusus di dalam memanfaatkan waktu selama kita hidup di dunia ini sebelum kita menghadap Allah pulang ke akhirat. Dari mimbar yang mulia ini, khatib menghimbau diri khatib sendiri dan kita semua, mari kita pertahankan keimanan dan keislaman kita. Sekaligus mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa adalah bekal kita pulang kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian seluruhnya, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak dari surah Al-Fatihah masuk ke surah Al-Baqarah, satu hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang paling penting bagi seorang manusia, khususnya orang yang beriman, adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hidayah. Dan di antara petunjuk Al-Quran itu yang insya Allah akan kita renungkan bersama pada Jumat kali ini adalah tentang posisi kita hari ini di mana. Apakah kita masih sebagai anak kecil yang masih dipandang lemah, atau kita hari ini dianggap masuk pada fase dewasa orang tua yang dipandang oleh orang sebagai kuat? Apakah kita sudah kembali lemah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebentar lagi kita akan pulang kepadanya? Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat ke-54 menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan kalian setelah lemah menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menjadikan kalian setelah kuat lemah kembali dan berubah. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apapun yang Dia mau dan Dia kehendaki. Karena Allah adalah Zat yang Maha mengetahui dan Maha menentukan segala sesuatu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita ini pernah masuk di fase lemah. Lemah itu bisa jadi air yang dipancarkan oleh ayah kita ke rahim ibu kita. Air itu disebut sebagai makhluk yang lemah. Yang kuat adalah dinding rahim ibu kita. Sehingga dinding rahim itu oleh Allah di dalam Al-Quran disebut dengan qararun makin, tempat yang sangat kokoh, airnya tidak. Ketika kita berubah menjadi janin, janin pun dalam keadaan lemah juga. Lahirlah kita sebagai bayi, bayi pun dalam keadaan lemah juga. Kita tidak bisa mengganti popok kita sendiri. Bapak dan ibu kita yang kita sibukkan. Ketika kita buang air kecil dan buang air besar, kita tidak bisa membersihkan badan dan kotoran kita. Orang tua kita yang ketika itu di fase kuat, yang bekerja keras untuk membersihkan kotoran kita. Masuk sekolah dasar itu pun masih dipandang lemah. Sampai ketika sekolah menengah pertama pun masih ada yang mengatakan kita dalam kondisi lemah. Sampai masuk SMU ada yang mengatakan itulah menjadi fase mulai kuat. Di fase itu kadang-kadang kita setelah kuat itulah kita kadang-kadang melupakan orang tua kita yang sudah mulai lemah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang mengingatkan kita, ingat-ingatlah bahwa kita pernah di waktu lemah dulu tidak mampu melakukan apapun. Orang tua kita yang kita sibukkan, bahkan mungkin tetangga kita yang kita sibukkan, bahkan mungkin saudara dan saudari kita sibukkan, karena kita dalam keadaan tidak bisa melakukan apapun kecuali atas bantuan orang lain. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan ke fase kuat. Mungkin dari usia belasan tahun sampai 40 tahun, masuk angka 50 tahun, itu dapat dikatakan sebagai fase kuat. Fase kuat ini mau kita jadikan sebagai fase apa? Fase kuat mengumpulkan bekal menuju pulang kepada Allah, atau seperti orang-orang yang dihilangkan hidayah dari hatinya ketika kuat itu dia membunuh orang, dia memfitnah orang, dia korupsi, dia mendusta, dia berbohong, dia berbuat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sedang fase kuat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fase kuat inilah mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih dekat kepada Allah, beramal soleh sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, seperti pesan para ulama kita, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya manusia akan menjadi pembicaraan orang, menjadi buah bibir orang setelah dia tiada. Maka jadilah engkau buah bibir yang baik bagi orang-orang yang engkau tinggalkan setelah engkau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamka?
Siapa yang tidak kenal dengan Tuan Guru Muhammad Arsyad Talib Lubis? Siapa yang tidak kenal dengan ulama kita Tuan Guru Hasan Matsur? Siapa yang tidak kenal dengan ulama-ulama yang lain, orang-orang kaya yang lain yang menginfakkan rezekinya untuk agama Allah ini? Maka kata para ulama kita, fakun hadisan hasanan liman wa'a, jadilah buah bibir yang baik bagi orang-orang setelahmu, karena engkau menjadikan kekuatanmu, kekuatan fisikmu, kekuatan ilmumu, kekuatan hartamu untuk membela agama Allah, untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kenapa? Karena akan tiba fase berikutnya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Karena setelah kuat itu akan tiba masanya engkau menjadi lemah, bahkan dibuat plus oleh Allah, ada uban di kepalamu. Ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah ingin mendapatkan anak karena sudah umurnya 90 tahun, dalam sebuah riwayat sudah sampai 120 tahun, belum juga punya keturunan yang mewarisi kenabian keilmuannya, dia meminta kepada Allah, inni wahadal admu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, punggungku sudah tidak lagi kuat untuk berdiri tegak, dan rambutku sudah bercahaya dihiasi dengan uban, tapi sampai detik ini aku tidak pernah kecewa melantunkan permintaanku, bermunajat kepadamu untuk dapat engkau berikan seorang anak. Karena tujuannya adalah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, supaya mewarisi kenabianku dan mewarisi kenabian keluarga Yakub. Itulah semestinya ketika kita mampu berbuat apapun untuk agama ini, kita pikirkan pula generasi setelah kita yang akan kuat. Kalaulah kita tahu anak-anak kita di depan kita ini ada pelanjut sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kekuatan fisik kita, kekuatan ilmu kita, kekuatan uang kita akan kita korbankan untuk generasi kita. Ketika kita lemah, dialah yang akan menjadi kuat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita sadari bersama, di fase apakah kita hari ini? Di fase lemahkah? Di fase kuatkah? Atau di fase lemah dan beruban hari ini? Maka Rasulullah mengingatkan kita, jika ada di antara kalian yang sudah tumbuh ubannya, jangan cabut, karena dia adalah cahaya dari Allah, cahaya penerang, sedang diingatkan oleh Allah. Sebentar lagi kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Mengabdilah kepada agama ini, mengabdilah dengan ilmu kita, mengabdilah dengan harta kita, mengabdilah dengan tenaga kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi buah bibir, tutur kata generasi-generasi kita jadi tutur buah bibir yang baik, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita kembali diingatkan bahwa kita harus mensyukuri nikmat usia kita, nikmat fisik kita, nikmat harta kita. Ketika kita masih kuat seperti ini, marilah semuanya kita arahkan untuk ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tak satu pun yang sia-sia, dan insya Allah di yaumil mahsyar akan kita terima catatan amal soleh kita dengan tangan kanan kita, insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.